Lalu bagaimana kalau sebaliknya? Anak-anak muda yang menghabiskan waktunya bukan untuk mengumpulkan kepingan-kepingan material bahan bangunan tadi, tapi dia lebih suka untuk mengumpulkan sampah, kotoran, kulit buah-buahan, yang itu dia tumpuk terus-menerus. Ya, kalau kita konversikan dalam kehidupan, sampah, kotoran, kulit, dan lain sebagainya itu mirip seperti anak-anak muda yang menghabiskan waktunya untuk main game, untuk nonton sesuatu yang tidak positif, untuk kemudian jalan-jalan, untuk kemudian melakukan berbagai macam hal yang itu tidak membaikkan masa depan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Masih tentang anak muda. Nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana anak-anak muda harus memanfaatkan waktu dan kesehatan yang dimiliki. Saya ingin gambarkan satu permisalan yang sangat simpel, mudah untuk dipahami. Perilaku anak-anak muda itu seperti dia mengumpulkan bahan-bahan material untuk bangunan kehidupan dia. Ya, kalau dia melakukan perilaku yang positif, aktivitas yang bagus, yang produktif, banyak baca, banyak mencoba, banyak melakukan hal-hal yang memberikan manfaat kepada banyak orang, itu dia seperti mengumpulkan potongan-potongan dari material sebuah bahan bangunan. Sebutlah dia seperti mengumpulkan batu bata sekian, genting sekian, keramik sekian, pasir, koral, semen, dan sebagainya. Semua aktivitas yang dia lakukan, buku yang dia baca, dan perbuatan-perbuatan positif, menolong dan membahagiakan, mencari pengalaman dan sebagainya, itu seperti tumpukan-tumpukan material tadi. Nah, pada saat dia mengumpulkan bahan-bahan tadi, memang tidak secara otomatis akan menjadi bangunan. Tapi ketika jumlah material itu banyak, ya dia sudah punya stok. Sebutlah dia punya persiapan 1000 sak semen, punya persiapan 1000 meter genting, 1000 meter keramik, punya persiapan 10.000 genting dan seterusnya. Maka ketika waktunya tiba, proses pembangunan itu akan cepat. Ya, tahu-tahu bangunan tadi kemudian sudah berdiri separuh, 3/4 sampai kemudian menjadi sebuah bangunan yang utuh. Nah, ketika orang kemudian bertanya, "Mas sedang bikin apa?" "Saya di sini mau bikin sebuah villa." Maka tiba-tiba ada yang tertarik untuk bikin kedai kopi di sebelahnya, ada yang tertarik untuk bikin taman atau gazebo di sampingnya, ada yang tertarik untuk mungkin bikin warung di seberang jalan, ada yang tertarik untuk bikin kolam dan sebagainya di belakangnya. Nah, akhirnya bangunan ini akan menjadi magnet, menjadi daya tarik bagi orang-orang untuk kemudian dia mengelilinginya. Ini gambaran tentang anak muda yang banyak melakukan hal-hal positif, hal-hal produktif, sehingga circle dia, teman-teman bermain dia pun akhirnya teman-teman yang baik. Yang datang mendekat kepada dia itu adalah orang-orang besar, orang-orang positif, orang-orang yang produktif, saling menguatkan, sehingga kalau diumpamakan lahan atau kehidupan anak muda tadi seperti sepetak tanah yang tadinya harganya murah, orang tidak melirik, begitu dia kemudian mulai menanam kebaikan-kebaikan tadi, bangunan-bangunan kebaikan tadi, maka di sebelahnya akan ikut sejumlah investor, penyaham yang dia akan tertarik untuk membuat kedai kopi, warung, kemudian tempat jajanan, tempat permainan dan sebagainya, sehingga otomatis tanah ini akan punya daya jual yang tinggi. Anak muda dengan prestasi yang produktif seperti ini, dia akan mengundang orang lain untuk juga ikut mengambil peran. Lalu bagaimana kalau sebaliknya? Anak-anak muda yang menghabiskan waktunya bukan untuk mengumpulkan kepingan-kepingan material bahan bangunan tadi, tapi dia lebih suka untuk mengumpulkan sampah, kotoran, kulit buah-buahan, yang itu dia tumpuk terus-menerus. Ya, kalau kita konversikan dalam kehidupan, sampah, kotoran, kulit, dan lain sebagainya itu mirip seperti anak-anak muda yang menghabiskan waktunya untuk main game, untuk nonton sesuatu yang tidak positif, untuk kemudian jalan-jalan, untuk kemudian melakukan berbagai macam hal yang itu tidak membaikkan masa depan dia. Maka lihatlah
nanti orang yang mendekat kepada dia tidak mungkin tertarik untuk bikin kedai kopi di sampingnya, nggak mungkin akan tertarik bikin gazebo di sebelahnya. Justru yang ada adalah orang akan ikut-ikutan nitip sampah kepada dia, ya. Dan ketika pemilik tabungan sampah ini suatu saat dia akan membangun sebuah bangunan, dia kaget, dia tidak punya material, dia tidak memiliki bahan, yang adalah sampah-sampah yang ternyata sudah membusuk, banyak sekali belatung di dalamnya, sehingga dia sangat kesulitan dan nampaknya dia tidak mungkin akan membuat bangunan di situ. Orang tidak akan tertarik karena ini sudah menjadi tempat sampah yang sangat banyak. Nah, anak-anak muda yang terlanjur mengisi masa lalunya ini dengan banyak keburukan, yang tidak punya tabungan kebaikan, maka begitu dia akan masuk pada jenjang kehidupan berikutnya, sebutlah jenjang pernikahan, jenjang keluarga, maka dia akan terkejut ketika dia menghadapi bahwa kebutuhan dalam keluarga itu ternyata belum dia persiapkan. Yang ada adalah sampah-sampah kenangan, yang ada itu adalah masa lalu yang kelam, sehingga dia tidak cukup waktu untuk bermanuver bagaimana menyelesaikan masalah-masalah dia yang dia tidak memiliki persiapan apa-apa. Berbeda dengan yang tadi sudah memiliki keramik, genting, semen, pasir, besi, dan lain sebagainya, maka ketika dibutuhkan hanya butuh waktu dan tenaga tukang, maka bangunan itu akan berdiri. Anak muda, jangan banyak menghabiskan waktu untuk menabung sampah-sampah kehidupan. Kumpulkan sebanyak-banyaknya material bangunan yang ketika takdir itu tiba, dalam waktu singkat bangunan impian Anda akan segera terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.